Iring doa, semoga guru-guru kita, orang tua kita yang hadir malam ini, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Dan tidak lupa MC kita, pengganti Irfan Hakim yang hari ini nggak datang, Ustaz Suryadi Abdurrahman. Kita doain semoga beliau biasa-biasa saja. Memang mau ngapain dia? Ibu-ibu yang dari sore Isya pada datang, kita doain semoga ibu-ibu tasnya nggak hilang. Kalau hilang ada kue, ada tahu di dalamnya, ada jeruk, ada geplak, apa aja ada, ratip campur semuanya di situ. Kita doain ibu-ibu berkah masuk surga, menjadi ibu-ibu yang mendapat rahmat Allah Subhanahu. Anak remaja panitia Maulid Rasul, yaitu Bapak siapa namanya? Haji Abdul Karim, Bapak mulia. Saya nggak bawa contekan, males. Yang kedua Bapak Haji Dahlan, Ketua Mushola Al Baru, jadi dah baru. Saya pernah khotib di sini tahun berapa saya lupa tuh. Idul Adha, referensi Kiai Haji Abdul Hadi waktu itu. Pernah jadi khotib diminta sini. Alhamdulillah pernah hadir juga. Ini baru ini lagi datang kemarin. Sebenarnya acara malam ini Bu, bapak saya hadir 4, 2 udah dilewatin. Saya baru pulang dari Halim, harus ngajar terus sampai ke Cawang dan di Ajadidah Kampung Tengah. Ada lagi satu Cibitung, man saya nggak diundang, saya nggak datang. Ogah lain diundang kagum datang. Nah di Ajadidah saya datang karena saya undang. Bu, insya Allah Maulid ditutup jam 10 kurang 1/4. Insya Allah yang saya sampaikan bermanfaat, karena Maulid ini ajang juga kita menyampaikan ilmu. Jangan sampai Maulid ini sia-sia, kembali dari sini tidak membawa ilmu. Insya Allah yang kita sampaikan bermanfaat dan untuk menjadikan untuk ibadah di dalam sehari-hari kita. Hadirin sekalian, kita bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Sayyidil Makhlukat, penghulu para makhluk. Enggak ada manusia yang paling mulia kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nabi enggak ada yang mulia kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Jumlah Nabi 124.000 Nabi. Rasul 313. Wafi riwayatin, ada juga riwayat bilang 315. Yang jadi dan Nabi dan Rasul 25, dari Nabi Adam serta Nabi Muhammad SAW. Yang mendapat gelar ulul azmi, paling sabar, paling tabah menghadapi umatnya 5. Dari 5 disortir lagi paling utama, paling mulia satu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Allah telah menentukan suatu kemuliaan Rasulullah yang tidak didapat para nabi lainnya. Sampai Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Allah berselawat dengan memakai taukid di awalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kalau kata kita punya guru Kiai Haji Hadi dulu, ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, namanya khabariyah. Berita, diberitai nama Allah dengan kalimat taukid. Inna, Allah nggak main-main selawat dengan kalimat inna. Enggak Allahu yusalluna. Innallah. Betapa dahsyatnya salawat pada Rasulullah SAW, sampai Allah yang maha mulia bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak begitu aja
malaikat pun berselawat dengan memakai kalimat fi'il mudhari yusalluna, istimrar, istiqbal, nggak pernah habis selawat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang nggak demen selawat, nggak akan pernah bisa terhapus, karena selawat itu pakai kalimatnya Allah fi'il mudhari, bukannya sholat fi'il madi dulu sekali doang, enggak. Terus istimrar, nggak bakal berhenti pada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu Allah mengajak kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, Allah panggil orang beriman, nggak dipanggil orang Islam, yang dipanggil orang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli. Itu namanya insya'iyah. Ada khabariyah, ada insya'iyah. Ya, ini biar tahu juga Pak, dan biar kata kita nggak belajar nahwu jauh-jauh, tahu yang mana khabar, yang mana insya'iyah. Hadirin sekalian, ini sebenarnya saya bicara pengennya enak, tenang gitu ya. Kenapa? Emang harus begitu Pak. Ya, insya Allah saya nggak bicara panjang-panjang. Kenapa? Nggak ada manfaatnya panjang gitu. Ya, benar nggak Bu? Ibunya orang ibu gede banget saya ini. Gede kan makanan ayam. Ayam gede. Saya lupa. Kita Allah ciptakan hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah ini harus mengikut tuntunan. Siapa tuntunan kita? Musyari' kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita ikutin syariat Nabi. Ya, di samping kita memperingati kelahirannya, kita harus tahu juga apa isi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pengarang menyatakan yuhtajul amalu ila arba'ati asya. Kalau orang ingin beramal, butuh kepada 4 macam perkara. Bu, kalau mau beramal perlu berapa? Nah, hatta yuslima, sampai nanti ibadahnya jadi selamat, berpahala dan mendapat berkah. Nih Bu, ingetin tuh, ibadah harus punya yang pertama adalah an-niyatu. Orang ibadah harus punya niat yang cakep. Saya mau tanya ibu-ibu, kemarin niatnya apa? Membuli. Membuli nasi uduk sih? Membuli. Nasi uduk mujuari. Kata Habib Iye. Membuli Bu, tenang. Ntar insya Allah pulang semua dikasih. Dikasih nggak? Siapa mau tahan ibu pulang? Pulang deh. Insya Allah niat kesini lillahi, walaupun nggak dapat kembali nggak mah. Bohong ini ramanya. Kata panitia ada senampan berlima gedumel. Begitu di tengahnya dagingnya atuh. Yang atuh ngopek, yang atuh ngopek, yang atuh ngopek. Yang atuh tinggal cangkrang gedumel. Lagi telur, ada yang telur Bu, nasi uduk telur di ujung 2, digigit atuh, brengsek banget tuh orang main digigit aja. Orang cara kerja dikopek lah, main gigit aja kan udah males pakai digigit dia. Bu, kalau makanan jangan serahkan, kopek, kopek nggak? Nah, telur, namanya, nah kalau hebat lagi kayak tahu, nah mobil PW, murah dikit itu, ya. Jadi niat harus benar. Bak kalau niat itu nggak ada, ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan izin niyatu wal asl. Niat itu menjadi pokok dalam ibadah. Makanya insya Allah kita malam ini mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, niat mengagungkan Rasulullah SAW. Insya Allah Allah cinta kepada kita. Ya, tapi karena ini semua bahagia,
sampai lihat tadi disebutin tuh yang ngeluarin aqua tuh, alhamdulillah pada minum, dibacain sholawat, girang nggak? Ini yang baca pahalanya gede apa, yang ngasih air nih, yang ngasih air gede nggak pahalanya? Iya, yang ngeluarin buat air, nasi kembuli, ada yang kembuli kagak, air semua, sarang 2 botol, hebat. Ajadida ngasih sarang 2 botol, nggak ada nasinya, pulang pada ngedumel, pada kembung, udah ngomel, tumben-tumben Ajadida air doang 2 botol, tapi insya Allah nggak bu. Jadi niatnya harus benar. Kalau niatnya udah salah, ibadah kita menjadi salah. Ibu niat sholat zuhur, usalli farda zuhri arba'ah, itu niat. Cuman ada niat, ada lafaz niat. Kalau usolli disebut amat lafaznya niat, hukumnya sunnah. Niat itu di hati. Ketika kita takbir Allah, nah ini yang disebut namanya rukun qalbi. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat, ya, menghadap kiblat karena Allah itu, ya. Ini niat bu. Halo bu, hidup nih? Masih hidup nggak? Ngerinya udah pada tidur. Jadi niat itu wajib. Kalau nggak niat maka ibadahnya rusak. Puasa niat nggak? Gimana niat puasa? Nah, Ramadan seti. Nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri Ramadana Ramadani. Ramadana Ramadani. Kalau di kitab Irsyadul Anam Ramadani, ada juga Ramadana. Cari deh, yang penting jangan Maradona. Berantem. Jangan kayak berantem udah. Ada yang baca Maradona, ada yang disukunin Ramadan, ada yang bilangnya Romdon gitu. Ada nggak? Iya. Jadi itu namanya lapas niat. Niat itu pasti hati. Ketika aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan ini tahun karena Allah. Satu, niat. Pasang tuh ya. Rumah niat tangga harus niat nggak? Apa niatnya? Ibadah. Ibu rumah tangga niatnya ibadah. Jangan niat cuma punya laki doang. Kayaknya tak bosen. Dia tuh laki ompong lagi. Nah, enggak. Bang lu kok tambah jelek bang? Nolak mau kerjaannya. Pangkok lu luas banget mulut lu bang. Laki dia panen kacang aja. Laki gedak. Udah ompong ada giginya bu. Nah, iya bu, jangan bu. Kalau kali ta'ala mau dia ompong, udah tua. Namanya cinta. Bener gak? Nah, ini termasuk bagian niat yang bagus. Niat yang kedua, al ilmu, ibadah perlu ilmu. Ilmu penting gak? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wal jahlu qubhun, wal jahlu zulmun. Bodoh itu jelek. Bodoh itu gelap. Sabotase. Ini sabotase. Bu, ilmu itu cahaya. Ibadah itu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ibadah kita salah. Contohnya, bu, saya mau tanya, ibu buka puasa nungguin beduk nggak? Buka puasa nungguin beduk nggak? Ngapain nungguin beduk? Maghrib, beduk ditungguin. Kalau nggak punya beduk nggak buka-buka. Bener nggak? Cuman orang dulu udah ada tandanya, kalau mau beduk masuk maghrib. Tapi nggak begitu. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani lahir dalam keadaan puasa. Dia nggak nyusu sama ibunya ketika lahir. Habis lahir tuh bu, Syekh Abdul Qadir Jilani nggak nyusu pak sama ibunya. Dia puasa. Maghrib dia nangis. Nangis. Nah itu dijadikan tanda di saat itu sama orang-orang daerah situ. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menangis, berarti udah masuk waktu maghrib. Tuh, coba kalau di kampung tengah anak gaeng,
Tahu gaeng? Tahu gaeng nggak? Jam 1 gaeng maghrib, untung enak amat. Oh, jadi orang ibadah penting ilmu. Sholat jamaah harus tahu ilmunya. Sholat jamaah ada imam, ada ada yang boleh jadi imam, ada yang nggak boleh. Siapa yang boleh jadi imam? Laki boleh ngimamin laki, boleh nggak? Laki boleh nggak ngimamin perempuan? Boleh. Laki boleh nggak ngimamin banci? Banci itu bahasa Cina, kata Mu'alim Syabazami, ban 2 cilobang. Jadi disebut banci punya 2 lubang, punya 2 kehormatan. Kalau aku laki bisa juga perempuan. Di dalam kitab kasih saja ada keterangan buat menentukan laki dan perempuannya. Kalau keluar kencingnya dari laki, hukumin laki. Kalau dia perempuan, head dia perempuan. Ada caranya. Yang keempat, boleh hukumnya banci ngimamin perempuan. Boleh, boleh nggak? Kenapa? Karena ada kelaki-lakian yang masih menang dia. Dan yang terakhir, perempuan bermakmum sesama berimam sama perempuan. Ini yang boleh nih. Laki ngimamin laki, boleh nggak? Laki ngimamin perempuan, boleh nggak? Laki ngimamin banci, boleh nggak? Banci ngimamin perempuan, boleh nggak? Boleh. Perempuan bermakmum sesama perempuan, boleh. Ini yang nggak boleh nih, mazhab Syafi'i lah, ya. Laki banci ngimamin laki, nggak boleh. Bab dia ada perempuannya. Perempuan ngimamin banci, nggak boleh, karena ada laki-lakiannya. Perempuan ngimamin laki, boleh nggak? Banci bermakmum sesama banci, nggak boleh. Bab seri, banci seri. Ada temennya, lu banci sama lo, banci ketemu banci, emang apes banget banci. Banci bersenggolan dengan laki, batal wuduknya. Perempuan bersenggolan banci, batal karena ada laki-lakiannya. Banci nyenggol sama banci, batal dua-duanya kok punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu enggak. Ini kan jadi masalah juga bu, masalah pembatalan wudhu. Contohnya mayit, ada mayit perempuan, sebelum ditutup kata yang mandiin, ayo yang mau nyium, siapa yang mau nyium? Ayo ya, suaminya nyium. Jangan batal, yang batal siapa? Suaminya kalau punya wudhu. Kalau lakinya nggak punya wudhu, nggak batal. Mayit nggak kena hukum. Masa mayit batal? Mau 2 kali mandiin 4 juta. Kira mah 4 juta. Enak. Yang batal yang hidup, yang kena hukum yang hidup. Mayit sudah tidak kena hukum. Mayit masih batal aja sih. Andai kata terjadi, ya, terjadi seorang eng, terjadi laki bini misalnya belum mandi hadas udah meninggal, belum subuh dia udah meninggal jam 3 pagi, berarti kan ada belum mandi hadas laki. Apa mandinya 2 kali? Mandi eng sama mandi mayit? Ngomong masuk ustad, sini deh, sini. Apa? 2 kali ya mandinya ya. 1 mandi eng, kedua mandi mayit. Belum mandi ini dia. Sesudah dia meninggal hanya jatuh mandi hukum 1, mandi jenazah. Nggak ada mandi wajib lagi. Yang hidup kena hukum, meninggal udah nggak kena hukum. Makanya bagusnya mandinya langsung, sekurang-kurangnya wudhu. Kalau nggak wudhu nggak bagus. Anak mati kagak mati. Ngomong mati. Emaknya yang ngerti dulu. Nah, ini kita ngaji. Jangan dikit-dikit main, nggak boleh kata siapa. Biar jelas kalau ngaji. Jangan kata dibawa omongan kesini kemari. Saya tanya, babi apa hukumnya?
Siapa yang bilang haram babi? Enggak, babi lewat. Babi dimakan haram kan, dimakan karena haram. Dimakannya karena apa? Haramnya karena dimakan. Ibu makan daging babi, di situ keharamannya. Disentuh, najis. Dipelihara, makruh. Dia lewat, bodoh amat. Bodoh. Ini main haram-haram aja. Ayam juga haram kalau dicekek. Ibu bunuh ayam, bukan disembelih. Tuh ayam kita ketek mati. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh, bangkai. Hurriman alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Maitah, bangkai, binatang yang halal dimakan, namun matinya bukan jalan disembelih. Namanya bangkai. Makanya orang dulu bu apik banget. Dan kalau kurban aja tuh kita punya guru ngajarin Ki Haji Belahadi rapi. Jangan kulitnya dijual yang masih nempel di kambing. Boleh nggak kulit kambing dijual masih nempel? Nggak telanjang bu kambing. Bukan aja. Nggak boleh ditransaksiin, nggak boleh. Potong dulu, potong kerucutin, baru transaksi. Ini kambing masih nempel kulitnya. Dia datang tengkulak, dia nawar-menawar, nggak boleh. Itu termasuk gharar. Nggak boleh bu. Makanya jangan macam-macam. Kalau kita kurban tuh ada aturannya. Kalau bagaimana-mana kan sapi hilang mulu kakinya. Sapi kakinya hilang. Waktu ini bawa pot, udah dibawa pot. Nah sapi kakinya 4 A2 hilang. Kemana nyari sini ada? Nah ini ada dia di bawah pot. Siapa ngumpetin itu? Hah? Doyan banget sama kaki sapi. Insya Allah nggak di sini. Di sini sih nggak ada potong sapi. Ada potong sapi nggak? Ya ada lah. Nah, ilmu penting. Ada satu sejarah ilmu juga. Nabi pernah seorang mengadu pada Rasulullah dalam kitab Khazinatul Asrar. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, aku sering kehilangan lauk. Oh, nih inget nih, lauknya hilang mulu. Ibu kalau lauknya hilang, nih solusinya. Kata Nabi, ketika dilaporin Nabi senyum. Siapa lagi yang makan kalau bukan jin? Yang ngambil jin. Akhirnya Nabi bilang, kau tulis di mana kertas? Apa tulisannya? Ajibi ya Rasulullah. Ini biar lauk gak hilang. Ajibi ya Rasul. Gampang gak? Gampang gak? Ajibi ya Rasulullah. Tuh, ya. Nah, bapak juga sama, taruhin bini di pundaknya biar gak hilang. Ajibi ya Rasulullah. Bini hilang mulu. Bini malam Jumat ngilang mulu. Tulisin tuh ajibi ya Rasulullah biar dia ngetem. Ya. Oh. Kedua, dalam kitab Al-Barkah Al-Harkah ada hadis Rasulullah menganjurkan ibda bil milhi. Mulailah kau makan dengan mencicipi garam. Wahtim bil milhi, tutuplah kau makan juga dengan makan garam. Fa innahu sab'ina da'in. Fa innahu shifaun sabi. Di dalam makan garam ada obat mengobati 70 penyakit. Kalau makan garamnya begini. Nih, colok, ambil. Ya Allah, aku niat makan garam mengikut sunnah Rasul. Jangan seraup. Banyak kan. Bu, paham ya? Dah, ibu makan deh. Sebelum dicuci, ambil lagi 2 kali. Wahtin bil milhi, tutup. Insya Allah kita amalin begitu. Ini garam nyembuhin 70 penyakit. Makanya saya bu kalau ceramah 2 yang saya lihat. 1 pala orang, 2 kaki orang. Kalau palanya nggak ada, saya pulang. Ngapain? Bukan orang deh.
Kalau kakinya udah belonjor, asam urat. Saya tahu banget itu asam urat. Kalau kakinya pada belonjor sama asam urat. Tahu saya sih Bu. Ya. 2 lagi, terus 2. Yang ketiga, as-sabr. Ibadah harus sabar. Ya, sabar kata kitab hadis Jibril terbagi 3. As-sabru salah satu aksamin. Sabar terbagi 3. Sabrun indal musibah. Sabar ketika kena musibah. Ibu pernah kena musibah enggak? Pernah enggak? Apa contohnya? Kematian, jatuh. Ini kalau ngomong musibah, saya tadi pagi musibah. Insya Allah Allah Ta'ala kasih. Saya punya amplop jatuh 3. Saya ngabis ngajas ya di daerah Sepati pagi, terus jam 8 ceramah, pulang zuhur hilang, mungkin kegosek HP kali. Ya udah deh, bukan rezeki saya. Saya ngomong sama bini saya, amplop jatuh 3. Bini ngomel, lagian katanya, tuh katanya tuh. Saya bilang mungkin ketarik HP. Tapi alhamdulillah isinya sudah pindahin semua di sini. Amplopnya dong yang jatuh, yang nemuin saya ikhlas. Bodoh amat, bodoh amat. Ibu-ibu kalau nggak diginin pada ngantuk, bener kan? Masih gue cukup. Ya, musibah. Jadi kok musibah sabar. Yang ketiga, sabrun indah taatillah. Sabar ketika taat pada Allah. Salat sabar. Jangan mau buru-buru. Bangun jam 2 sembahyang subuh. Jam 2 malam salat subuh. Ditanya melakinya, lu main subuh? Iya. Lah belum waktunya. Daripada kagak. Ngaco. Tunggu waktunya. Ya, udah masuk waktu. Nah, bab syarat sahnya sholat masuk waktu. Nggak ada nungguin beduk. Masuk waktu. Nah, yang sabar yang ketiga meninggalkan maksiat sabar. Ibu nggak makan daging babi ada pahalanya. Bab dalam Islam gini Bu, larangan makan hewan itu banyak ilatnya. 1 karena najis, babi anjing haram karena najis. Ya. Kedua ada binatang yang haram dimakan karena buruk rupa, monkey nggak boleh dimakan karena nggak bagus. Kenapa saya katakan monkey nggak cakep? Orang dipanggil monyet marah. Nggak ada yang girang. Monyet lu marah tuh. Nggak ada orang monyet. Alhamdulillah marah. Yang ketiga karena buas, macan, singa nggak boleh dimakan karena buas. Ada yang dilarang dimakan karena membunuh, melilit ular. Nggak boleh ular dimakan. Kulitnya boleh diambil. Ahli samak buat gesper. Boleh. Ya, atau buat sepatu boleh. Ya, boleh. Tikus boleh nggak? Kalau mau nggak apa-apa. Si ogah. Tikus, lagi tikus Bandung. Bisa ngomong Sunda, tikus Bandung. Nggak tikus Bandung. Ada nggak tikus Bandung? Tuh yang jalan mendek-mendek tuh. Mendek totok mati. Tikus haram dimakan. Ada lagi karena bertaring. Ada lagi karena dimuliakan. Seperti kucing boleh nggak dimakan dagingnya? Kucing najis nggak? Dilarang dimakan karena kucing dimuliakan. Nggak boleh. Kucing tuh, apalagi yang namanya kucing Anggora. Kalau bisa ibu saya saranin, ya, kalau pengen berkah hidup rizkinya lancar, ya, ibu kalau bisa miara kucing yang kalau dia berak keluar rumah. Ya, keluar rumah itu bagus tuh. Insya Allah berkahnya ada. Ya, kalau berak keluar rumah, enggak? Ini kucing berak keluar rumah. Ibu kaya nggak? Punya kucing 3 berak keluar rumah, ibu kaya. Keluar rumah? Atau berak keluar rumah. Atau berak keluar. Kaya dah. Rumahnya banyak. Nggak ngerti apa.
gagal jadi orang condet ini. Bapak ada bu, saya bilang inti piara kucing aja 3. Kalau dia buang air besar keluar rumah, insya Allah inti cukup rezeki. Ya anu udah buang 30 katanya gitu. Suruh cari lagi deh. Nah jadi artinya ibadah harus sabar. Yang keempat ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas? Murni, bersih. Kata Nabi, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskanlah amalmu karena Allah. Fa innallaha ta'ala la yaqbalul amal illa man akhlas lahu. Karena Allah tidak menerima satu amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ibu rumah tangga ikhlas enggak? Benar. Mangkunya males banget. Ikhlas bu, karena ibu itu ikhlas pahalanya banyak. Ibu nyisirin laki aja, insya Allah dihitung 1 rambut pahalanya. Nyisirin laki ibu, laki orang, 2 tangan aja. Laki ibu nyisirin, dihitung rambut. Waduh Ustaz, saya punya laki botak, nggak ada rambutnya. Ya Allah, nggak apa-apa, peluk. Bang sini bang, ya melon. Girang bu. Orang laki kalau digituin girang nggak? Girang. Tuh Pak dengerin tuh. Ya, artinya ibu harus ikhlas. Ya, Sayyidina Ali, Siti Fatimah pernah ngeluh karena merasa ada capeknya. Nabi Muhammad SAW nggak ngalamin Siti Fatimah. Nabi ambil itu gandum, ditaruh oleh Rasulullah, lalu disitulah gandum muter dengan izin Allah. Si batu ini ngomong, kata batu, ya Rasulullah, dengan tanganmu yang mulia, kau taruh gandum sampai maghrib, aku akan ginum sehabis-habisnya. Nabi nanya, batu, kenapa kau ngomong begitu? Kata batu, baca ayat Allah Ta'ala. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Wa quduhan nas wal, yang mana bahan-bahannya batu. Jadi kata batu, aku nggak pengen masuk ke dalam batu yang masuk ke neraka. Akhirnya kata Nabi, hai batu, kau bakal masuk ke dalam istananya Siti Fatimah. Tuh batu aja nggak pengen masuk api neraka. Nah, jadi intinya 4 ini insya Allah jadi ilmu. Apa modal ibadah pertama, Bu? Ilmu pertama nih. Kedua ketiga keempat ikhlas. Semoga yang hadir malam ini bahagia, berkah ya. Yang terakhir, Bu, saya emang nggak izin sama pengurus nih. Saya mau ngomong aja. Begini, saya mau ngajak ibu, bapak-bapak, mau nggak? Mau ngajak kemana? Mau aja. Saya mau ngajak beramal. Saya punya Madrasah Al-Hidayah Ahnan di Jalan Raya Condet yang sedang dibangun untuk anak-anak yatim. Ada di antaranya penasehat saya Ki Haji Dimyati Umar. Ya, beliau salah satu penasehat kita. Dan malam ini saya mengajak kebaikan, ya, nambok. Boleh Sah? Boleh ya? Kalau ibu punya, kalau enggak pinjam. Enggak Bu, saya enggak maksa. Ini keikhlasan. Sambil baca selawat, saya minta tolong panitia, ya minta tolong, ya insya Allah pahalanya buat ibu dan orang tua ibu. Ya yang naruh duit 5.000, 10.000 jadi wakaf insya Allah di mana? Di Madrasah Al-Hidayah yang sedang dibangun. Doain Bu, biar Allah mudahkan. Dan kita punya program sedang melepaskan, meluaskan kurang lebih 800 meter untuk dijadikan taklim Madrasah Al-Hidayah yang sekarang kita bangun. Sambil baca salawat ya. Benar ya? Man saya pinam. Ya. Salatullah salamullah ala Toha
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi la salatullah salamullah ala yasin. Mari kita bersolawat agar hidup jadi selamat, kelak nanti dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rasulillah salatullah hidup harus banyak sedekah agar kita menjadi berkah, akan datang waktunya tiba semua sedekah sia-sia. Salatullah Allahumma shalli wa sallim alaihi Rasulillah salatullah ala yasin. Nabi Muhammad kotanya ilmu, Sayyidina Ali sebagai pintu, menuntut ilmu tak kenal waktu sampai datang waktunya kaku. Salatullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semangat ya Allah, berikan keberkahan ya Allah bagi kami semua ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Terima kasih pada Nabi Muhammad SAW. Anak yatim disantuni, itu adalah perintah Nabi. Masuk surga diridhoi dengan isyarat dua jari. Salatullah ya Allah, istajib ya Allah, diberkati hatinya ya Allah. Allah ala yasin. Nah, kantong kita penuh. Alhamdulillah. Saya doain ibu yang naruh uang, Allah berikan keberkahan. Walaupun yang nggak naruh, dengan doa saya masih terima. Insya Allah berkah. Bapak-bapak semua, saya ucapin terima kasih. Yang terakhir, saya minta ibu-ibu, bapak-bapak angkat tangan, biar tambah berkah. Ya, dadah. Pergi langsung. Kirain angkat tangan suruh ngapa gitu ya. Dadah. Baik hadirin Bapak dan